Arep tumbas apa lho, Mbak? Kayak nduwe duit ya. Ada tetangga yang lewat kok dilapor nih Pak Bos. ART-mu dikongkon blonjo deprak-deprak, mumpar-mampir, melipar-melipir kayak gitu. Laopan cakap holong ku aja mamai. Jeruk keprok Mbak Bu Besti. Ada kacang tunggak. Bayam. Yang kemarin tak beli hilang itu ternyata dikembalikan ke saya lagi. Alhamdulillah. Jadi itu ada 2 orang baik yang menolong saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dion di Taiwan. Hari ini panasnya mentor-mentor Mbak Bu Besti, tapi ya tidak bisa pakai pakaian pendek karena ya anginnya itu angin adem. Ini saya sedang menunggu lampu merah masih sekitar 15 detik ya. 13, 12, 11, 10. Saya baru saja membuang baju-baju saya yang tidak terpakai kemarin di kotaan yang khusus untuk baju-baju yang masih layak pakai ya Mbak Bu Besti. Terus di sana tadi tuh ada buntelan kresek. Buntelan kresek yang cuma dicenukkan di sampingnya itu ya. Itu tuh biasanya isinya baju yang masih layak pakai, yang pemiliknya itu pengen orang yang butuh itu bisa ngambil kayak gitu loh. Makanya dicenukkan di sana, tidak dicemplungkan ke dalam kotaannya kayak gitu Mbak Bu Besti. Nomplok.还要买油豆腐。要多少？6个。6个，这个吗？对。好。多少？52。Orang sini tuh belanja barang ya sangu anjing loh.不好意思，这个是谁的？谢谢。Harganya 19 NT satu cin, saya mau beli 2. Yuh, bolong.
sawi pahit. Sayur keramat satu cinnya 25 NT. Wah, brokolinya enggak bagus. 35. $83 NT. Ini 3,50 ya, Mbak Bu Besti. Terus mau beli bawang bombay juga 2,50. $142 NT. Jeruk keprok Mbak Bu Besti. Tapi aku nggak tahu harganya berapa ini ya. Bosok. Ngelundung. 90 NT. 老板，这个火龙果怎么卖？250。火龙果250，这个。Ada kacang tunggal. Satunya 30, lebih 2 50. Bayam, kacang tunggal 129 NT. Saya juga mau beli ketan hitam. Lawan ya mai henomi. Henomi ya. 50 NT. Oke Mbak Bu Besti, sudah semua. Sekarang saya mau ke supermarket sama mau ke apotik. Dan hari ini tuh saya punya cerita yang sangat amat menarik sekali gitu. Bisa diambil pelajarannya. Semoga banyak orang Indonesia yang seperti ini. Tapi nanti saja. Nanti saya cari tempat deprok ya buat cerita. Cuma mau beli yogurt doang. Oh ini yang tanpa gula. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya mau ke apotik dulu. Sudah ya Mbak Bu Besti, saya cuman beli ini. Udah pulang Mbak Bu Besti. Ternyata panas gerah sekali. Ya Allah,
Sumuk sekali Mbak Bu Besti. Saya salah kostum lagi. Oke Mbak Bu Besti, saya sudah menemukan tempat deprok. Ternyata di taman tadi banyak orang, jadi ya tidak sido. Ini saya tadi tolah-tolah tinggal-tinggu cari tahu barangkali ada tetangga yang lewat, kok dilapor nih Pak Bos. ART-mu dikongkon belanja deprak-deprak, mampir-mampir, melipar-melipir kayak gitu. Kan saya takut kena omel ya Mbak Bu Besti. Oke, saya mau cerita. Kalau teman-teman ingat beberapa waktu yang lalu itu saya pernah cerita kalau saya itu beli daging bebong cincang 1 cin atau 6 ons, kemudian hilang, nyampe rumah itu nggak ada. Saya nggak tahu hilangnya itu di mana karena saya itu mampir juga di supermarket ya toh. Nah hari ini saya disuruh beli daging bebong cincang lagi. Saya datang ke toko tersebut dan ibu-ibunya itu apal banget sama saya Mbak Bu Besti. Dari jauh itu ngelihat saya menggok itu beliau langsung tersenyum. Terus kemudian beliau itu bertanya, apakah beberapa waktu yang lalu kamu beli daging bebong cincang juga, terus kemudian nyampe rumah nggak ada, kayak gitu, ditanyain kayak gitu. Terus saya bilang iya gitu. Maaf, iklan watuk dulu. Terus kemudian itu beliau bilang kalau daging bebong saya itu jatuh di depan tokonya. Kemudian ada yang nemuin ai-ai gitu loh, tante-tante kayak gitu, ibu-ibu gitulah ya. Itu tuh habis beli daging bebong di situ itu nemuin daging bebong saya yang jatuh di depan toko tersebut. Kemudian diserahkan kepada bakulnya. Barangkali nanti ada yang nyariin kayak gitu. Terus kemudian itu bakulnya itu mengingat-ingat siapa ya yang beli daging bebong cincang ini. Terus kemudian dicek. Kan saya setiap kali beli daging bebong cincang itu selalu minta digiling 2 kali ya Mbak Bu Besti, ben lembut tenanan kayak gitu loh. Jadi biar mbaknya itu tegas dan kolu kayak gitu. Terus bakulnya itu apa? Saya itu kalau beli itu selalu request seperti itu. Jadi bakulnya, oh mbak yang tadi, mbak Indo yang tadi kayak gitu. Terus sama bakulnya itu disimpankan di freezer nunggu sampai saya datang lagi Mbak Bu Besti. Jadi itu ada 2 orang baik yang menolong saya. Yang pertama adalah ibu-ibu yang nemuin daging bebong cincangnya itu. Terus yang kedua adalah penjualnya yang menyimpankan daging bebong saya di freezernya, nggak dijual lagi ya toh. Kalau orang yang tidak baik kan biasanya nemu dipek dibawa pulang kayak gitu. Terus bakulnya kalau seumpamanya dikasih kayak gitu tuh didol lagi kan lumayan dapat badi ya Mbak Bu Besti. Ternyata tidak, mereka tetap menyimpan dengan baik daging bebong saya sampai diserahkan kepada saya lagi. Terus kemudian beliau itu bertanya, apakah kamu nyampe rumah tidak dimarahi majikanmu? Saya bilang tidak, karena saya mengganti uangnya kayak gitu. Saya bilang kalau dagingnya habis kayak gitu. Terus kemudian jadi hari ini saya tidak jadi beli daging bebong karena daging bebongnya ya itu yang kemarin tak beli hilang itu ternyata dikembalikan ke saya lagi, alhamdulillah. Jadi uang saya yang 160 NT yang ngijoli Pak Bos itu balik lagi ke tangan saya karena ada 2 orang baik tersebut. Semoga orang-orang di Indonesia juga meniru seperti ini ya Mbak Bu Besti. Saya tidak bilang kalau orang Indonesia itu nggak ada yang baik, enggak. Cuman ya memang tidak bisa dipungkiri ya, kan ada orang-orang yang ya seperti itulah. Karena saya beberapa kali menemui, saya tidak bilang semua gitu loh ya. Cuma saya bilang beberapa kali saya menemukan orang yang seperti itu, kayak gitu. Semoga ya video ini bisa diambil baiknya ya Mbak Bu Besti. Kalau ada jeleknya ya dibuang, saya mohon maaf. Oh ya, ini daging bebongnya sampai watos sekali ya Mbak Bu Besti loh, watos sekali karena ini masuk freezer. Untuk teman-teman yang bertanya kok pegang-pegang daging bebong, Mbak Bu Besti, apakah kalian pas sekolah ngaji itu tidak diajari cara-cara mensucikan diri dari najis mugolado? Kok masih bertanya saja? Hah? Apakah kalian tidak pernah diajari bagaimana cara mensucikan diri dari najis mugolado? Senajis-najisnya daging bebong, senajis-najisnya anjing, masih lebih najis hati kita yang berisi dengan prasangka-prasangka buruk. Gitu loh. Ini loh lemah sak daya. Tanah sak daya ini bisa digunakan untuk mencuci, untuk bersuci Mbak Bu Besti. Kok ya sik takok, di sana juga ada kali. Yo.
ngono sih mau membuli saya lagi. Wes saya mau pulang, lampunya wes hijau.4点钟就是有点塞，对，都是往台北方向塞。去龙总还好，不要转弯，直走，走到底啊，就是石牌路。OK， 看到这样，这可能是礼拜2是不是真的比较？礼拜1人最多，对，礼拜1、礼拜5都人多，专门给救护车走的，不然他这个塞车的很麻烦，大家抢一个道。Pak Besti, sekarang kita ada di rumah sakit lagi. Padahal kemarin sudah dari rumah sakit, dan seminggu ke rumah sakit bisa sampai 10 kali. Ini kita tadi sudah periksa dokter ya Mbak Bu Besti, sekarang lagi nungguin Pak Bos. Nggak tahu majikanku tadi minggat kemana. Ini mbahnya tiba-tiba ngajak berhenti Mbak Bu Besti. Saya sama si mbah pulangnya jalan kaki ya. Toh nggak tahu mungkin mau beli. Arep tumbas apa lho Mbah? Kaya nduwe duit ya. Ya Bu ya Mai. Kan buta. Nah, aja hao. Ini tadi Pak Bos beli pentang Mbak Bu Besti karena saya ndak kober masak. Itu ada daging bebong, terus apa itu yang diparut-parut kayak gitu. Ada sayuran, mungkin labu ya. Terus tahu, kulit tahu, terus kemudian sayuran sama daging bebong. Terus kemudian beliau juga beli ini, ndak tahu ini namanya apa. Pokoknya dalamannya itu ada kucai, ada mie, terus ada telur kayak gitu loh. Beli 3. Wes saya tidak masak Mbak Bu Besti karena ya waktunya 1, 2, 3, 4 beli 4 beliau. Dah itu aja. Oke Mbak Bu Besti, sekarang saya sudah nyampe rumah gitu. Nyampe rumah adem. Sekarang jam 2:30 ya. 2:30 itu mbahnya sudah mapan di kamar. Jadi tadi itu ceritanya sebenarnya si mbah itu sudah bisa BAB. BAB-nya ya nggak sedikit Mbak Bu Besti, ya saonjot lah, lumayan kayak gitu. Tapi mbahnya itu nggak terima, jadi kayak kurang banyak kayak gitu loh. Saya nggak tahu si mbahnya itu maunya itu BAB-nya seberapa banyak. Lah si mbahnya itu ngajak ke rumah sakit ya, seperti biasa diturutilah ya Mbak Bu Besti. Jadi sekarang itu apapun yang si mbah mau itu tuh selalu dituruti sama Pak Bos kayak gitu. Walaupun seumpamanya si mbah ngajak renang ke Samudra Pasifik pun juga akan dituruti kayak gitu, daripada ngereok gitu. Jadi alhasil kita tadi tuh langsung kayak mendaftar kayak gitu loh, mendaftar lewat telepon kayak gitu, biar tidak lama-lama nunggunya. Jadi kita ke sana itu langsung wes ngomong reno sama dokternya tadi tuh sebenarnya sudah dijelaskan ya toh, nggak cuman dokter ini ya. Dokter sebelum-sebelumnya itu juga sudah menjelaskan kalau di usia Simba sekarang itu kalau seumpamanya BAB-nya 2 hari 3 hari sekali itu ndak apa-apa. Seminggu seumpamanya seminggu cuma 2 kali atau 3 kali itu juga tidak apa-apa. Itu normal karena ya usianya sudah banyak banget gitu. Usianya udah banyak banget kayak gitu. Tapi simbahnya itu tidak terima. Terus tadi tuh ngomong sama Pak dokternya. Kebetulan dokternya hari ini laki-laki ya toh. Ngomong ke Pak dokternya minta kayak sampel fesesnya itu tuh dicek kayak gitu. Takutnya itu kerminan apa cacingan apa gimana kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Di Taiwan itu kan paling anti cacingan gitu. Jadi kalian kalau seumpamanya bekerja ke Taiwan terus kemudian cacingan, kalian itu dikarantina. Terus kemudian dicek lagi fesesnya. Kalau seumpamanya cacingannya masih ada,
kalian bisa dipulangkan. Cuman gara-gara cacingan itu. Ya, di Taiwan memang seperti itu, Mbak Bu Besti. Terus kemudian balik lagi ke Simbah ya. Akhirnya demi menuruti Simbah daripada ngereok ya toh, dokternya juga sudah paham betul lansia di sini itu seperti apa kayak gitu. Jadi ya tadi dapat rekomendasi dari Pak dokternya, disuruh ngambil kayak cepuk gini loh, segini buat tempat fesesnya. Jadi kalau seumpamanya Simbah sudah bisa BAB, itu disuruh nyukil kayak itu Mbak Bu Besti, kemudian dimasukkan ke situ dan dikirimkan ke lab kayak gitu. Ya sudah, setelah itu kita pulang. Sekarang mbahnya ada di kamarnya beliau, belum tidur beneknya ya toh. Jadi untuk Mbak Bu Besti, kalau seumpamanya saya tidak bisa upload video, itu berarti saya piknik ya. Kalau nggak ke rumah sakit ya ke Embuh. Kalau nggak ke rumah sakit biasanya ya ke kantor pos atau ke bank atau ke tempatnya lurah kayak gitu. Yus begitulah dramanya Simbah. Tapi USB ini namanya juga lansia sudah pikun ya Mbak Bu Besti. Kita harus dijembar-jembar nih sabari, karena kita nanti kan juga tua bakal. Kita nggak tahu kalau kita sudah tua nanti seperti apa tingkahnya. Jadi jangan mengelokkan, jangan, ya boleh sambat itu boleh, cuman ya balik lagi itu diluaskan sabarnya kayak gitu, ngopeni orang tua. Oke Mbak Bu Besti, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya kemana-mana online gitu. Semoga bisa diambil baiknya, yang jelek dibuang jauh-jauh ya. Terus kemudian semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga selalu senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah, amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.